belum pada tahu sih enaknya naik gunung gimana. Enak itu ada kalau di jalan tuh kayak kan kalau di kota-kota gini kan polusi berisik gitu. Kalau di gunung tuh di treknya adem. Cuma kayak ada suara-suara binatang-binatang gitu. Kalau dibilang ini sih nggak terlalu mahal ya. Mahal sih. Spam PPP gitu doang. Kan kalau misalkan PPP tuh kita tuh gak tahu kan maksudnya tuh mau apa. Jadi mending chat langsung gitu. Intinya mau apa. Jadi dibalas langsung sama hasilnya. Kalau enggak ya ngapain gitu. Gak tahu maksudnya apa. Kayak sih ini gini-gini dong gitu daripada deret banyak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lembut banget ya suaranya orang Sukabumi. Gak apa-apa, keras aja suaranya gak apa-apa. Oke. Balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja bareng saya Angga Hermawan. Dan kali ini kita udah ditemenin sama seorang apa ya, anak gunung kali ya. Tasya Kirana Alfiah, bener kan? Alfiah, oh iya, sorry salah. Oke. Sekarang kelas 12 SMA berarti ya? Iya, kelas 12. Di Sukabumi juga? Iya, Sukabumi. Main atau ke Jonggol tuh? Nah, di Jonggol tuh Bandung. Ih, banyak yang bilang gimana ya, Jonggol di mana sih gitu? Jonggol tuh Bandung, Bogor, bukan Bandung. Bogor. Oh, iya. Salah dong. Iya, salah. Cuman ini sih sama-sama Sunda sih. Di Sukabumi mah Sundanya ini ya, Sunda halus ya? Ya, lumayan halus lah. Sehari-hari berarti ngomong Sunda ya nih, Alfi ya? Bukan Alfi tadi apa? Sya ya? Sas. Sas berarti tiap hari ngomongnya Sunda atau ganti-ganti Indo gitu? Di itu sih gabung kadang Sunda Indo disatuin lah gitu. Kalau keluarga pasti Sunda nih. Sunda dong. Kalau aku tuh apa gimana ya? Jadi di Jonggol tuh kan emang ini emang kayak kasar gitu di dekat rumah. Jadi dari kecil dididiknya pakai bahasa Indonesia aja. Jadi sampai sekarang tuh fasihnya bahasa Indonesia. Tapi Sunda bisa kan dikit-dikit mah? Sunda bisa, Sunda paham sih, cuman nggak fasih di bicaranya. Kalau Sas mau ngomong pakai bahasa Sunda juga nggak apa-apa sih. Ngerti tapi ya? Ih, ngerti banget lah, kan orang Sunda. Sok nggak apa-apa pakai bahasa Sunda aja. Oke deh. Kelas 12 SMA di Sukabumi, SMA apa tuh? SMA 1 Sukaraja. SMA 1 Sukaraja. Sukaraja itu masuk kabupaten. Kabupaten serius? Iya, Sukabumi itu Sukabumi kota sama Sukabumi kabupaten. Kalau di kota tuh SMA 1 Kota Sukabumi, kalau di kabupatennya SMA 1 Sukaraja. Di sini juga ada Sukaraja loh, bukan di Jonggol sih, di Bogor. Dekat itu ya, Pasar Gunung Batu. Bener gak sih? Nggak tahu, nggak pernah main soalnya. Iya. Ya parah nih, gimana sih nggak pernah main? Nggak apa-apa. Sekarang kelas 12 jurusan apa BTW? Jurusan IPA. IPA berapa nih? IPA 6, tapi... Nggak apa-apa ya. Yang penting IPA. Kirain IPA 1 gitu kan ya, keren. Enggak dong. Aduh. Susah ya? Susah. Udah alhamdulillah masuk IPA, tapi 6 juga. Ada berapa kelas? Kenapa? Itu kelas terakhir, IPA 6 tuh. Baru mau nanya itu ada berapa rombel. Wah, kelas terakhir. Berarti nggak jauh-jauh sama anak IPS ya? Iya, kelasnya juga pinggiran sama IPS. Oh, pinggiran berarti suka lebih, gimana ya, pergaulannya lebih ke IPS ya? Enggak sih, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebanyakan kayak gitu tahu, jadi yang rombelnya di bawah tuh, jadi suka kayak ke IPS gitu loh. Tapi alhamdulillah enggak, soalnya
kebanyakan yang ambis di sana. Ih, ambis serius nih. Iya banyak, tapi aku enggak sih, enggak termasuk ambis. Kenapa? Kan katanya mau rencana masuk kuliah juga. Iya, tapi aduh, enggak deh, Deh, enggak terlalu ambis gitu. Masih enak, bukan enak gimana ya? Masih suka rebahan gitu sih. tapi ada ini kan, ada rencana buat ke sono kan? Ada, adalah. Apalagi mau kelas 12 gitu. Lah iya kan, yang lain juga nih dari kelas 10 udah disiap-siapin, bahkan yang dari SMP udah siap-siap. Lasas gimana sih belum disiapin? Masih suka main. Aduh, males banget. Belajar tuh pusing, apalagi aduh IPA matematikanya. Aduh. Ya itu kan resiko sih, resiko jadi anak IPA. Padahal banyak loh yang apa ya, kayak nyantai-nyantai tapi tetap masuk-masuk juga sih. Adalah. Rencana mau diambisin kapan tuh? Gak tahu. Dari Harus kemarin tahu nih dong. udah kayak aduh harus ambis tapi ya buka buku aja ya Allah gitu. Baru berapa menit aja. Aduh gitu. Tapi insya Allah diusahain gitu. Harus dong, harus. Insya Allah kan janji ya, janji. Iya, janji itu. Harus ditepatin. Mm-mm. Tapi rencana mau masuk PTN atau PTS aja? PTN sih, tapi ya semoga masuk. Kok ragu gitu sih jawabnya? Harus yakin dong. Pengennya banyak. Maksudnya pilihannya banyak gitu. Enggak, jadi kalau masuk PTN tuh yang dari sekolah aku cuma kayaknya nggak ada jurusan aku gitu yang mau diambil. Makanya ragu. Emang Sas mau tadinya milih jurusan apa? Pengen itu sih, silvikultur. Lo kan IPB. Iya tahu. Nah, dari sekolah aku kan sih belum ada. Makanya ragu. Nggak nyoba yang lain gitu? Prodinya? Kalau enggak itu sih manajemen. Tapi kan itu kebanyakan harusnya IPS ya manajemen. Iya, gitu sih sih. kan. Gitu. Tapi Iya. bisa kok. Bisa ya. Semoga doain deh. Amin. Amin. Apalagi kan tahun ini ya beda banget ya. Kan cuma TPS doang, TKA-nya nggak ada gitu. Iya. Aduh. Jadi sama lah, saintek sosum nggak ada bedanya. Aduh. Salah. Tapi udah dengar belum sih kabar-kabar tentang desas-desus UTBK tahun ini? Nggak terlalu dicari sih soalnya aduh takut. Maksudnya kayak kalau dilihat tuh kayak aduh down kayaknya teh. Gitu. Itu motivasi sih, tapi bisa ngebikin kita down juga, tergantung interpretasinya kayak gimana. Iya gitu. Memang nggak pernah ngeliat gitu status WhatsApp kan teman-teman yang lagi ambis buat belajar pasti update terus kan? Enggak sih, pada nggak dilihat sama sesinya. Jarang buka status WhatsApp apa gimana tuh? Enggak, jarang. Tapi sering ngebalesin chat kan? Sering. Oh, tapi Enggak sih, enggak sering juga. emang nggak ini ya, jarang megang HP ya? Megang sih, tapinya kayak males aja gitu. Kalau yang penting-penting banget baru dibales. Kalau enggak sih, di skip aja. Gitu. Gimana ya, aku tuh suka kesel gimana gitu sama orang yang kayak Tas nih. Kita ngechat gitu. Tadinya kan emang buat ini ya, buat temen ngobrol karena nggak ada temen kan. Di-read doang. Apalagi online tapi nggak di-read kan. Itu Ya. Iya, pasti. Tapi yang ngerinya wah, berarti Sas kayak gini ya. dikit deh. Dikit sama aja, tapi ada nggak sih yang pernah bilang kayak gitu tuh, kayak barusan? Hah? Gimana? Kayak bilang ini loh, Sas, read dong chat gue gitu. Gue bosan nih nggak ada teman gitu.
Enggak sih. Tapi cuma kayak spam PPPP gitu doang. Kan kalau misalkan PPP itu kita tuh gak tahu kan maksudnya tuh mau apa. Jadi mending chat langsung gitu. Intinya mau apa. Jadi dibalas langsung sama Sasinya. Kalau enggak ya ngapain gitu. Gak tahu maksudnya apa. Kalau langsung to the point tuh kayak nggak sopan tau. Iya. Iya kayak nggak sopan. Harusnya kan salam dulu tuh. Iya sih. Cuma maksudnya kayak sih ini gini-gini dong gitu daripada dredet banyak gitu. Dredet banyak. Ganggu. Itu mah orang iseng kali. Bisa jadi. Bisa jadi iseng tapi bisa jadi dia tuh kayak urgent gitu loh, kayak butuh cepet gitu. Tempat ada tuh temen yang kayak urgent banget gitu. Cuma akunya lagi gak pegang HP. Kasihan Terus pas aku diteleponin bales. enggak? Iya, sampai diteleponin pas sejam baru aku balas. Terus kata dia, enggak deh, gak jadi. Ya, Kadang kasihan juga sih. kayak ngerasa kecewa sama diri sendiri gitu loh. Iya, aduh kenapa gak buru-buru banget gitu balesnya. Ih, Tapi- malah tadi banget loh, tadi siang aku tuh ngerasain yang kayak itu tuh. Kan kakak ipar ngechat ya, enggak, terus nelpon nggak diangkat, itu tuh cuman telat 5 menit gara-gara lagi ke kamar mandi apa kemana gitu tadi. Terus gak jadi gak katanya. Itu tuh, udahlah. Sedikit rasa bersalah juga sih. Pasti. Soalnya dianya urgent, kitanya malah. Iya sih, nggak apa-apa. Oke, Sas. Ya, Jangan Sas dong, nggak enak manggilnya. apa tuh? Tapi biasa dipanggil Sas ya? Iya, Sas. Ya gitu doang sih. Enakan ngemanggilnya Alfi tau. Boleh deh. Oh, boleh. Gimana enak? Boleh gimana enaknya aja. Gimana nyamannya aja ya? Iya, nyamannya enaknya. Gitu. Tapi sekarang udah nyaman ya? Oke, bisa. Nyaman. Ini hati-hati salah persepsi ya. Nyaman apa gitu. Aduh, nyaman. Iya. Sas ini nggak apa-apa, Sas aja ya. Iya. Sasi sekarang lagi ini ya, lagi ada agenda apa? Jogging aja nih. Iya, jogging. Soalnya kan ada rencana tuh akhir pertengahan bulan ini tuh mau ke gunung. Cuma itu masih bingung juga, gak tahu bener dibuka, gak tahu enggak gunungnya. Emang belum ini, apa nggak nyari info dulu apa? Udah dari pihak gunungnya katanya masih kayak gimana ya? Masih Belum masa pasti percobaan. Kan sekarang lagi COVID kan? Masih masa percobaan gitu. Nah iya, ngapain naik gunung coba, udah tahu orang-orang pada yang hindar kan? Belum pada tahu sih enaknya naik gunung gimana. Emang ya, coba ceritain deh. Enaknya naik gunung gimana coba? Enak itu ada kalau di jalan tuh kayak, kan kalau di kota-kota gini kan polusi, berisik gitu. Kalau di gunung tuh di treknya adem. Cuma kayak ada suara-suara binatang-binatang gitu. Terus teman-temannya juga asik sih. Amel. Gitu doang. Gitu dong sih kalau kata Sasi. Ya tapi kan tetap aja lihat sikon dong. Orang-orang kasihan yang pada ekonominya lagi hancur kan. Tapi Sasi apa ya, dengan begitu senangnya bikin agenda, yuk naik gunung yuk gitu. Gimana ya? Ayo gimana aja? Kalau misalkan ke gunung tuh nggak, kalau dibilang ini sih nggak terlalu mahal ya. Mahal sih. Gimana? Mahal nggak sih? Kalau kata saya sih enggak ya, enggak terlalu kalau misalkan masih di lingkungan deket-deket mah. Soalnya kan biayanya tuh lebih murah
dari transportasi gitu. Kalau kecuali kalau misalkan kita kayak saya sih kan ini dari Jawa Barat ya. Kalau misalkan nasi ke Jawa Tengah tuh ke perahu biayanya emang mahal. Cuma kalau misalkan kayak buat pemula sih mending yang deket-deket dulu aja. Soalnya biayanya lebih murah. Nih kalau pengalaman Sasi nih ya di daerah Jawa Barat yang dekat-dekat rumah lah, itu kisaran berapa sih rata-rata? eh Kalau dari open trip, dilihat dari open trip ya, dari 100 ke atas. Tapi kalau misalkan share cost tuh kayak sama teman patungan gitu kan, paling 100 juga cukup gitu. Itu cuman tripnya aja, belum sama akomodasi, makan, dan transportasi. Udah itu kalau yang share cost tuh, jadi transportasinya tuh dari kita bawa motor pribadi gitu kan. Kalau misalkan open trip biayanya tuh 100 ke atas, tapi kita tinggal enaknya aja. Kayak tinggal bawa barang pribadi gitu. Masih belum tertarik deh, coba. Tapi bikin aku tertarik supaya buat ikut naik gunung, coba. Bisa nggak? Gimana ya? Kalau masalah tertarik atau enggaknya sih gimana kitanya ya? Yang barusan di sana doang sih, nggak usah diseriusin, santai-santai. Eh, Karena gimana ya? Aku tuh nggak suka naik gunung karena ngeliat bahayanya gitu. Kan suka ngeliat di YouTube ya yang kayak kecelakaan, terus Hilang. dunia hilang berapa hari tapi ketemu lagi. Seru ngedengernya, seru, baca baca ceritanya juga seru. Cuman kalau ngerasain sendiri kayak gimana gitu. Mm. Iya sih. Jadi mau ngomong. Kalau lihat dari kayak gitu sih pasti awalnya pasti takut. Kayak mau ke gunung tuh mikir 2 kali lagi kan kalau lihat dari yang kayak gitunya. Cuma kalau dilihat dari keindahannya gunung, pasti deh mau gitu. Pasti maunya kalau ngeliat indahnya ya. Iya, soalnya pasti capek dulu lah gitu kan. Kalau misalkan mau apa-apa harus ada perjuangan dulu kan. Nah, kayak kita tuh ke gunung butuh perjuangan banget dari trek. Terus nanti di ujung udah deh tinggal nikmatin. Itu mah udahlah jangan ditanya gitu. Bahasanya kayak apa ya? Kayak agak bucin-bucin gitu bahasanya. Kayak harus ada perjuangan dulu, pengorbanan nyampe atas, ada capeknya, terus pas ngeliat keindahannya, wow gitu kan. Ya emang iya gitu. Kalau sesi pribadi sih gitu. Emang sih kalau waktu itu tuh apa ya? Aku pernah ikut pramuka. Emang di ini sih di alam-alam gitu kan. Seneng sih, ngerasain seneng gitu. Oh iya, kalau misalkan naik gunung itu disarankan untuk ikut pramuka dulu nggak sih? Kayak pramuka kan udah ini banget ya, udah siap banget buat di alam gitu. Mm-mm. Boleh sih, bisa gitu. Kayak kalau misalkan pramuka tuh lebih tahu banget tentang alam kan ya, kayak persiapan kita di alamnya gimana. Jadi lebih siap banget kalau misalkan ke gunung. Tapi kalau misalkan disaranin atau enggak sih, gimana ya? Gimana tak? Tergantung gimana ya? Aku mah tuh. Kumahanya ada. Itu mah tuh gimana fisik kitanya juga. Aduh, jadi berbelit ini teh. Iya itu namanya tuh. Kalau orang awam kan ibaratnya, nih aku nih udah umur 18 tahun kan. Ceritanya belum pernah ikut pramuka sama sekali dan pengen naik gunung nih. Apa aja sih yang harus disiapin supaya siap di alamnya gitu. Soalnya kan di alam tuh banyak banget apa ya kayak kondisinya, banyak banget kondisinya. Kalau kondisi A kamu harus di mana, kondisi B kamu harus di mana. Nah, ada nggak sih kayak pelatihannya gitu? Ada sih.
kalau misalkan kita ikut apa sih namanya teh? Kayak bukan grup. Kan Apa suka banyak komunitas? nih. Iya, komunitas gitu. Pasti itu kitanya dilatih biar nanti pas terjun langsung ke gunungnya gitu, kita udah siap dari cuaca. Kalau misalkan kita kehabisan bahan makan, kan kita bisa cari kan di alam. Nah, gitu. Itu kan dari komunitas ya. Komunitas itu kayak inisiatif dari para inilah para anak-anak gunungnya. Kalau dari lembaga ini sih lembaga apa ya disebutnya? Kayak lembaga formalnya ada nggak sih kayak gitu? Ada. Kalau nggak salah ada sih. Ada ya. Ada, tahu Ada. nggak namanya apa? Apgi gitu. Apgi. APGI, Mm-mm. Asosiasi apa lupa. pendaki gunung Indonesia. Iya, pokoknya ada pendaki-pendakinya gitu. Itu Apgi. Itu tuh kayak rumahnya gitu. Enggak rumahnya juga sih. Istilahnya Kayak kayak bandara gitu ya. mm, Oh, bandar sih bahasanya nggak enak banget gitu ya, bandar. enggak, soalnya Apgi tuh kayak eh kan pasti kita tuh butuh guide, butuh kayak pemandu buat ini kan ke gunung gitu. Nah, Hmm. tempatnya di situ di Apgi. Setahu aku gitu di situ. Di Kayak setiap udah trip ada nggak sih yang kayak bekerja sama dengan APGI atau di setiap trip tuh nggak, tapi ada pelatihan tersendirinya gitu. eh kalau aku kan kemarin sempet ya masuk kayak yang nyediain open trip gitu. Di situ ada sih yang itu Apgi. Cuma rata-rata ini kayak udah pernah dilatih semua jadi nggak diraguin lagi deh. Maksudnya kalau misalkan orang awam nih, terus Hmm. ikut trip yang nggak bekerja sama-sama APGI, tapi di trip itu kita dilatih dulu nggak gitu mas? Apa yang dilatih yang punya tripnya atau kita yang sebagai pesertanya? Kitanya sebagai peserta yang awam gitu kan nggak tahu-tahu gitu. eh Pasti cuma paling dikasih tahu eh, gunung ini gimana gimana gimana, kesiapan fisiknya harus gimana gitu, mental gitu sih. Kayak eh paling dikasih tahu apa aja yang harus dibawa, fisiknya harus siap gitu. Itu mah kayak ini ya, kayak kayak besok tuh mau kayak perkember gitu, besok persami perkemahan gitu. Mm-mm. Kalau pelatihannya ada nggak sih kayak seminggu dulu di training latihan fisik gitu? eh Enggak sih, waktu pertamaan naik gunung ya, ikut open trip kan, kita tuh cuma dikasih kayak list barang bawaan, terus kayak fisik, dikasih tahu siapin ya fisiknya gitu doang. Tapi gak tahu sih kalau yang lainnya, cuma yang aku alamin gitu, cuma dikasih tahu listnya doang, terus kita latihan sendiri fisiknya. Kalau gini repot juga nih buat orang awam yang mau naik gunung kan, tiba-tiba dia ikut trip Mm-mm. aja. Harus Mm-mm. sama yang udah pernah, berarti harus sama yang udah Iya, berpengalaman lah. iya, usahain kalau misalkan orang awam tuh yang kalau ikut ikut open trip sama yang udah pernah berpengalaman banget gitu. Jadi kita tuh dijaga. Kalau Sasi menilai diri sendiri udah ngerasa berpengalaman belum? Belum, belum sih. Jujur aja. Belum, soalnya kayak baru baru pemula, belum semuanya ngerti lah gitu. Tapi udah ini kan udah lebih dari awam kan. Hmm, Udah Masuk berapa kayaknya. kali? Naik gunung udah berapa kali? 4 berarti ya. Tapi ada yang satu gunung 2 kali, pernah 2 kali gitu. Berarti 3 gunung. 4 gunung,
satu gunungnya pernah 2 kali gitu. Berarti jadi 5 kali. Iya, 5. Nih oke nih ya, aku kan awam banget nih, belum pernah yang namanya naik gunung. Coba deh, nanti kasih tahu apa sih latihan yang harus aku lakuin dulu sebelum naik gunung. Latihan ya. Iya. Eh, Latihan dari fisik sih jogging. Soalnya kayak jogging tuh eh lari kecil-kecil gitu kan. Nah, sedangkan di gunung tuh treknya jauh banget. Kalau misalkan kitanya udah dibiasain jogging, jalan sejauh apapun aja, kayak kita nggak ngerasa capek banget. Soalnya kita udah biasa jogging gitu. Makanya sih sekarang dibiasain jogging biar pas nanti di treknya tuh nggak berasa capek banget. Kayak kaki tuh enteng gitu. Apalagi bawa barang banyak kan ya, berat ya. Barang berat banget. Berat Logistik tuh. banget, pakai banget. Banget. Enggak sih, enggak berat pisan banget. gitu. Berat pisan lah pokoknya mah. Awal-awal pasti berat banget lah, ya kali langsung ringan gitu. Iya. Oh iya, Apalagi kalau apa-apa. Nggak apa-apa, lanjutin. iya, apalagi kalau misalkan kita jadi panitia tuh bawa barang bawaannya tuh 2 kali lipat lebih berat dari peserta. Gitu. Kenapa bisa 2 kali lipat? Soalnya kan kalau peserta tuh cuma bawa barang pribadi doang kan. Barang pribadi. Sedangkan panitia tuh kayak harus nyiapin perlengkapan buat pesertanya. Kayak tenda, logistik buat makan si peserta gitu. Lebih berat. Ini lucu nih. Kalau misalkan BAB, ini ya pakai nggali tanah dulu ya. Iya, betul. Kalau gak digali nanti, aduh, berjalan di mana-mana dong. Terus kalau misalkan nemu kayak sungai, terus kayak sumber air gitu, di situ aja gitu, ngalir kan? Jangan jangan dong. Oh jangan. Janganlah. Itu kan kadang air yang itu bisa ada yang buat dipakai minum, gitu. Oh iya, sumber air, mata air ya. Iya. Jangan makanya. Berarti ini ya, nggak bakal kekurangan air kalau selama perjalanan. Tergantung gunungnya. Kan gunung tuh ada yang sumber airnya banyak, ada yang sedikit gitu. Berarti harus benar-benar matang ya persiapannya ya? Iya, jadi kita tuh harus tahu dulu ini gunung ada sumber airnya nggak sih selama kita di trek atau selama kita di tempat camp. Itu kalau misalkan kayak gak ada berarti kita harus bawa 2 kali lipat persediaan minum kan. Soalnya nggak ada mata air kalau misalkan di gunungnya gak ada. Gitu. Iya parah sih. Apalagi ntar malam-malamnya dingin kan ya. Biasanya ini nggak sih? Biasanya nginep nggak sih kalau tripnya gitu? Iya, nginep. Bikin tenda. Iya, tenda, pasang tenda gitu. Berapa hari biasanya tripnya? Ini sih kalau ke Gunung Gede nih ya, ke Gunung Gede tuh cuma 2 hari. 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam berarti tidurnya semalam doang? Iya, semalam doang di gunung di tempat camp ya. Gitu. Besok paginya baru summit. Summit Ke puncak. Tadi dulu summit apaan? Summit tuh jadi kata lain buat ke puncak gitu kalau gak salah. Iya, jadi kan kalau misalkan di Gunung Gede tuh kita ngecamp di Surken kan. Di Surken tempat ngecamp semua. Pagi-pagi kita tuh harus summit. Summit tuh ke puncaknya, puncak gunungnya. Berarti pulang dari puncak gunung langsung pulang gitu ke rumah? Enggak, dari puncak gunung kita turun ke tenda lagi, beres-beres packing, makan dulu baru kita turun lagi ke bawah ke base camp. Oh, berarti motor ditaruh di base camp ya kalau kita bawa pribadi? Iya, motor ditaruh di base camp.
Ini yang serem sih kalau misalkan udara malamnya dingin gitu ya, ada peserta yang nggak kuat gitu ya, itu bisa kena Mm-mm. hipotermia. Pernah ngalamin nggak teman yang ada kayak gitu? Selama sesi ke gunung sih alhamdulillah enggak ya. Enggak ada yang kena hipo. Alhamdulillah. Selama sesi ke gunung. Itu berarti faktor Teman-teman dari ini ya, faktor dari fisiknya yang kuat atau dari gunungnya yang nggak terlalu dingin? faktor fisik sih. Fisiknya kuat gitu. Berarti kalau ada fisik yang kuat nih, sorry dipotong. Ada yang fisiknya nggak kuat, terus pas di base camp sebelum hari H-nya, gimana ya, disuruh pulang lagi gitu, ada nggak sih yang gitu? Kayaknya mah ada sih, tapi saya sih alhamdulillah nggak pernah nemu yang gitu selama sesi naik ke gunung. Kalau ngelihat di YouTube tuh kan ada kayak ini ya, kayak tempat terlarangnya gitu. Jadi saking tingginya gunung gitu sampai fisik orang tuh nggak kuat gitu. Selama sasi Mm-mm. naik gunung pernah ngalamin yang kayak gitu nggak? Enggak. Oh jadi gunungnya Enggak. masih aman gitu. Hah? Jadi gunung yang sasi baru baru apa ya, baru pijak tuh masuk kategorinya yang masih aman gitu ya. Iya, aman semua. Yang sesi naikin ke iya, Yang aman. ditayakin, emangnya apa Naikin ditayakin? kan. Iya, salah aduh ya Allah. Bukan ditayakin, di perantengan. Ditaikin perantingan yang sesi. Kalau bahasa Sundanya Sukabumi itu agak ini ya, beda-beda gitu sama sama Bandung, sama Jonggol. Iya, kayaknya mah gak tahu sesi aja nih yang cara ngomongnya beda. Iya, emang gitu kan katanya, mereka katanya. Hmm. Kemarin tuh apa ya? Iya pokoknya lucu lah kalau misalkan orang Bandung ke Sukabumi. Jadi kayak ada apa ya? Kayak ada kata kasar di Bandung, tapi di Sukabumi Mm-mm. halus gitu. Mm-mm. Ada kayak kebalik-kebalik gitu. Iya, ada Kalau Sukabumi khasnya apa nih? makanan mochi. Mochi sih, Poci. mochi. Iya. Ada lagi nggak? Apa ya? Mochi sih, setahu saya sih mah. Mochi ya? Bukannya mochi itu di Bandung ya? Bandung apa dong? Apa ya? Apa ya? Mochi itu Bandung? yang bulat-bulat kecil kan ya? Bener gak sih? Iya, yang bulat-bulat kecil. Sukabumi itu. Oh, Sukabumi. Mm-mm. Jadi pengen ntar Sherlock deh, kita kita open trip. Nah, Oh, di Bandung ada nggak sih gunung yang bisa di ada wisatanya gitu? di Bandung Hmm. apa ya? Belum ini sih, belum tahu bener. Belum explore, Mm-mm. belum explore lebih jauh. Iya, baru sekitaran doang. Paling jauh juga kemarin ke Jepang sekali doang. Jateng, gunung apa? Perahu. Oh, Prau. Iya. Mm-mm. Ada rencana buat ini nggak ke gunung yang lain gitu, yang di luar Jawa? Ada luar Jawa. Luar Jawa. Jawa. Kalau nggak luar Jawa Barat lagi gitu. Ada sih luar Jawa Barat ya. Hmm. Ada pengennya sih ini ke Semeru. Meru sama teman-teman yang biasa. Mm-mm. Cuma kan makan waktu banget, apalagi kelas 12 nih. Kalau misalkan bolong sehari aja ketinggalan pelajaran. Bolong. Aduh, bolong sehari. udah kayak baju aja bolong. Bukan bolong, bolos. Bolong, bolos. Bolos? Oh iya ya. Bolos ya. Iya, bolos. Salah. Kalau di sekolah ngomong Sunda juga gitu, teman-teman? Iya, Sunda Indo sih digabung. Sunda Kadang ini. Sunda. Iya, kadang Sunda, kadang pakai Indo. Gurunya juga sama. Sama. Enggak sih, kalau misalkan guru-guru biasa mah. Iya sih sama rata-rata digabung juga. Nggak ada orang Jawa kan di sana?
Eh, ada sih, ada tuh guru, tapi bukan orang sini, luar luar Jawa Barat guru. Tapi gak tau mana sih. Luar Jawa Lupa. Barat, tapi ngomongnya bisa Sunda nggak? Enggak, pakai Indo. Logatnya aneh nggak? Enggak sih, enggak aneh. Oh, biasa aja ya. Mm-mm. Bukan Biasa. aneh sih, maksudnya khas gitu, kayak unik kan, kayak Jawa gimana gitu mendayu-dayu. Terus Mm-mm. sama orang Ambon, Batak kan khas tuh ya. Mm-mm. Enggak sih, biasa aja. Gak tahu karena emang udah kelamaan di Sukabumi kayaknya mah. Jadi Iya, si gurunya biasa aja ngomongnya. ya bisa jadi sih. Sasi kapan-kapan main lah ke sini lah ke Bogor lah. Iya, ada ini saudara di sana. Oh, di mananya? Ini di Pasar Gunung Batu. Di ini di Yonis. Saudara dia ini sekolah di situ di SMA 1 Sukaraja juga. Hah? Maksudnya saudara saya ada di Bogor gitu. Tadi kan Sasi bilang gini ya, Gimana? ada SMA 1 Sukaraja di Sukabumi kan. Terus aku bilang, oh Mm-mm. di Bogor juga ada SMA 1 Sukaraja. Nah terus Sasi nanya kan, Mm-mm. yang di dekat Pasar Gunung Batu bukan? Berarti tahu dong kalau misalkan di dekat Pasar Gunung Batu tuh ada SMA 1 Sukaraja. Enggak. Oh enggak. Oh jadi tadi nebak doang. Mm-mm. Enggak. Astagfirullahaladzim. Enggak sih, enggak nebak. Soalnya ini saudara Hasi tuh pernah bilang. Jadi gimana ya, jalannya tuh Patokan. hampir deket. Iya, patokannya tuh deket banget sama belokan mau ke Pasar Gunung Batu. Setahu Hasi tadi, nggak tahu juga sih. Makanya tadi Hasi bilang Pasar Gunung Batu deket sama. Gimana? Ayo tuh main ke Bogor. Kita trip bareng. Boleh. Ntar lah kalau Sasi udah keterima di PTN. Oh iya, balik lagi ke PTN. Ini serius nggak mau masuk PTN? Serius sih, Serius nih. usahain. Iya, iya dong. Jangan diusahain dong. Harus. Harus. Iya itu mah harus. Nah, terus persiapannya mau mulai kapan nih ambisi? Kalau bisa sih dari sekarang ya, sekarang. Lah, gimana sih? Kalau bisa dari sekarang ya udah mulai sekarang. Jangan semoga gitu kan kayak harapan. Berapa palsu? Jangan bucin please, jangan bucin. Ntar baper. Uwuphobia ya? Ah, apaan? Uwuphobia. Fobia. Ih, kok tau juga sih? Sasi ini nggak suka anime nggak? Apa? Suka anime nggak? Anime? Enggak terlalu suka sih. Enggak. Oh, itu kata tuh kirain aku dari anime. Sasi tahu dari mana kata TikTok. Main TikTok juga. Scroll doang. Main sih. Tapi enggak sampai di post publik banget. Paling berapa doang. Paling cuma tapi scroll lihat orang-orang doang gitu. Tapi ini kan pernah ngepost. Pernah. Atau jangan-jangan sering nih ngepost nih. Enggak sih, enggak sering juga. Paling kalau gabut banget baru ngepost. Kalau enggak ya paling cuma lihat-lihat doang. Yang lucu tuh ini sih yang mana ya? Ingat nggak yang belebek-belebek? Ah, yang mana? Ih, masa nggak tahu itu kan viral banget loh. Belebek. Ih, jangan soal ini, jangan soal imut deh belebek-belebeknya. Belebek. Iya, keluarin aja ininya, Sundanya. Ini atuh. Yang ini loh, yang masak apa sih kayak bolu gitu, kayak coklat gitu loh pokoknya. Oh, iya. Bikin ini kayak cake
kek apa Nah, kek apa nah, kek ya iya itu pokoknya itu Iya. pokoknya. Heeh. Iya, Ya, belbok sampai itu tuh. belbok. Coba aja bikin kan nasi Sundanya ini ya kental gitu. Mm. Tapi gak ini, gak inget ngomongnya gimana, kata-katanya. Ada niatan buat di ini nggak digedein gitu Apa? akunnya, followersnya. Hah? Hah? Aduh. Tapi ada ini juga tahu ada yang apa ya, yang mengedukasi juga di TikTok tuh. Bukannya aku pakai TikTok ya, kan Mm-mm. di channel TV ada tuh TikTok. Mm-mm. Ada. Biasanya sih yang ini sih yang pelajaran-pelajaran, apalagi yang buat UTBK tuh. Di situ juga Iya, banyak tuh. banyak. Banyak banget yang Suka kasih nggak tips yang kayak gitu? ngerjain soal. Iya, suka. Ah masa? Suka lewat di Belanda, kalau enggak ya enggak. Tapi bohong. Kumaha. Ih serius ini sering-sering dibaca nggak yang kayak gitu? Sering. Apalagi yang ini ngerjain soal-soal tuh yang dilihatnya kayak susah banget, padahal di jawabnya tuh cuma bentaran doang, gampang lagi. Oh iya, iya yang kayak itu tuh banyak tuh dari tahun ke tahun memang suka ada kayak gitu sih. Mm-mm. Tapi kan tahun ini beda banget loh, apalagi tahun depan. Ayo gimana? Iya, aduh. Ngedown nggak? Hmm? Ngedown nggak? Ngedown banget. Aduh, takut. Tapi usahain jangan deh. Jangan sampai down. Jangan jangan takut ada AA. Anjay. Nggak bercanda. Oke nih, kalau misalkan ada orang awam banget yang pengen naik gunung, terus bingung tuh mau gimana caranya gitu, coba sih kasih tahu deh. Mulai dari caranya nyari tahu, kayak tadi kan pertama harus nyari tahu tentang gunungnya tuh kayak gimana kan, terus Mm-mm. harus nyari tahu cuacanya kayak gimana, apa aja yang mau dibawa, coba kasih tahu. Ah, yang pertama sih ya gunung kan, harus tahu dulu gunung ini gimana. Terus fisiknya harus disiapin kalau misalkan mau. Terus yang paling penting sih teman-teman sekitar yang sama kita apa sih, mendaki ya. Hmm. Mm-mm. Itu yang paling penting sih, nggak penting banget, cuma kan kalau misalkan kayak temen-temennya egois gitu kan, ke kitanya juga jadi males nantinya. Terus suka ada yang egois juga. Ada lah, ih banyak banget. Kayak gini deh, kita ajak deh temen ke gunung. Pasti kan dia kalau misalkan fisik kita tuh kurang, sedangkan dianya bagus kan, pasti kalau misalkan dianya egois, pasti dia milih duluan daripada nungguin. Itu kan egois. Kebanyakan kayak gitu. Aku pernah gitu. Pengalaman biasanya yang paling membekas ya. Pernah gitu. Aku sih yang ninggalin temen. Oh Tapi gitu. kesini enggak. Janganlah kasihan. Soalnya lebih kayak temen lebih penting. Emang pasti pernah ngerasain nggak ditinggalin tuh kayak gimana rasanya? Sakit atau nggak sakit? Aduh, sakit banget. Iya sakit banget, makanya jangan suka ninggalin orang. Iya, nggak boleh lah, nggak, jangan. Sasi sendiri pernah nggak ditinggalin orang? Kalau di gunung mah pernah. Oh di gunung pernah? Pernah. Ih bahaya kan di gunung ditinggalin gitu. Pernah sih. Terus kesel gak? Paling Dendam gitu. Udahlah besok nggak usah ikut naik gunung lagi gitu. enggak sih, kayak ya udahlah, gimana dia deh. Yang penting kan jaraknya nggak terlalu jauh. Terus kayak belakang ada, depan ada gitu. Berarti ini ya kalau di gunung tuh kita telat dikit ketinggalan gitu. Kita telat dikit ketinggalan. Waduh repot juga nih trik friends, kalau misalkan kalian fisik yang nggak kuat dan belum disiapin dari sekarang, kalian bisa ketinggalan nih di jalan. Terkecuali temennya yang baik, pasti nungguin. Walaupun berdua ya. Iya. Wah atau bahkan kalau ini ya, malah nyari waktu buat berdua malah.
Aduh, Aduh, bahaya. nah, jangan. Jangan ngomong ke situ ya, soalnya aku lagi sendirian di sini, jadi gimana gitu rasanya. Iya, makanya temenin biar nggak sendirian. Aduh, Aduh, ini sensitif ya bahasannya. iya, aduh, enggak deh. Oke nih Sasi, buat penutup, ada ini nggak pesan buat para calon-calon pendaki gunung yang masih awam lah gitu? Buat iya semangat gitu, atau buat persiapannya gimana aja? Sok ada yang mau disampaikan nggak? Ada apa ya? Apa aja? Aduh, yang buat pemula sih, aku juga masih pemula kan. Usahain niat sih, niat dulu. Soalnya kalau misalkan kayak kita niatnya setengah-setengah, pasti gimana gitu. Aduh, pusing ya. Aduh. Oke, pertama nih ya, terus Tadi pertama tuh niat. Kedua, persiapan dari barang pribadi. Terus, apa ya? Banyak-banyak cari tahu deh itu gunung gimana. Soalnya apa ya? Kalau misalkan kita pengetahuannya dikit, nanti takutnya kayak terjadi kenapa-napa gitu sama kitanya. Soalnya kan ke gunung tuh sama aja kayak naruhin apa ya, nyawa kita sendiri gitu. kayak 3 berarti ya. Ada lagi nggak? Pokok apa lagi ya? Ini yang susah cari izin sama orang tua, minta izin sama orang tua, jangan nyerah ya. Aku juga pertama gitu, susah. Susah apalagi masalah ini ya. Mm-mm. Bukan ini, bukan ini. Bukan ini ya, enggak sih. Ini juga nggak apa-apa sih. Gitu deh. Oke, berarti ada berapa tadi? Ada 4 tips ya buat para pemula yang sekiranya mau naik gunung. Tapi yang paling penting kata Sasi tadi yaitu lingkup pertemanannya harus sama orang-orang yang udah berpengalaman biar nanti kita nggak ngerepotin di sana ya. Iya, biar gak ngerepotin orang gitu. Biar nggak ngerepotin kamu juga. Oke, Sasi, thank you banget nih udah ngasih kita banyak pengalaman yang luar biasa, banyak informasi juga yang apa ya, yang sangat penting lah buat anak-anak yang mau naik gunung ntarnya. Iya. Oke, sehat terus, semoga masuk ke PTN. Ntar kalau masuk PTN Amin. kabarin biar kita kasih congratulations. Terima kasih. Amin. Semoga masuk ya. Amin. Sok doain ntar doain. Apa ya? Ya Allah, semoga nanti Sasi masuk PTN. Amin. Amin. Dilancarin semua ujiannya. Disehatkan terus masuk keluarga. Iya, buat semuanya sehat terus, stay safe ya sekarang tuh. Stay healthy. Betul. Ya. Oke, thank you banget tonton terus Trik Podcast. Ngobrol dulu aja. Saya Angga Irman pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, thank you. Dadah. Ya. Ini namanya apa namanya? Ini tangan. Namanya bisa aja nih.